Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berhenti jadi pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia. Saya tidak main-main, demi Allah Rasulullah. Jangan macam-macam dengan kami. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer. Atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti RDLO punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Ya. Ini kan donasinya juga lumayan cukup besar ya Bang, namun disalahgunakan gitu, bukan sesuai aturan yang harusnya dibuat pengobatan mata Bang. Sebagai donatur, jika uang itu dipakai untuk yang lain, gimana mungkin Bang? Kalau saya pasti kan lebih ke arah untuk nggak mau ambil pusing ya kalau saya ya. Kalau abang tanya ke saya apakah sebagai donatur apa sikap yang akan saya ambil, tentunya kalau melihat peristiwa seperti ini ada kemungkinan kita juga bisa ada bahan untuk melaporkan Agus ya sebagai pada ujungnya bukan untuk memperkeruh suasana tapi untuk bergening lah supaya sama-sama cabut laporan polisi lah mungkin ya, karena situasinya terus eskalasi gitu, memanas, bukannya semakin dingin malah semakin terus memanas. Bahkan saya dapat info bahwa katanya Tenovi mau dilaporkan juga kan, penggelapan juga kan. Ya itulah mungkin, tapi kalau misalnya ditanya kalau nggak ada kejadian seperti ini ya kita sebagai donatur pasti nggak mau ambil pusing. Kalau saya nggak tahu kalau donatur yang lain gitu. Nih, sebagai advokat juga nih banyak ada Bang Herwanto dan lain-lain, gimana mungkin sebagai... Udah nanya gue loh. Ya udah kalau kamu tanya Mas. Ya, Gimana sebagai advokat mendampingi kasus mendampingi Ya. Tenovi. Ya karena memang gini ya, saya itu mengeluarkan pendapat hukum ya. Kemarin begitu saya diundang di beberapa mal, awalnya saya tidak mau memberikan pendapat hukum karena saya belum mengerti secara keseluruhan. Nah ketika banyak yang bertanya sama saya, akhirnya saya juga pelajari nih. Saya pelajari ya ternyata saya mengeluarkan pendapat hukum saya. Kalau begini, saya memang berbeda pandangan nih sama Bang Hotman Paris. Kalau Bang Hotman Paris mengatakan bahwa ini sudah milik Agus. Nah kalau saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa uang ini 100% milik Agus. Kenapa? Karena ada persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang itu. Apa persyaratan yang melekatnya? Artinya harus digunakan untuk penyembuhan. Nah bagaimana kalau digunakan di luar daripada penyembuhan? Ini penyalahgunaan. Gampang aja, sebenarnya gini. Untuk menilai apakah kedua orang ini yang berperkara ini mana sih yang benar di antara dua ini, simpel. Kita lihat aja di antara dua orang ini mana yang melakukan kesalahan. Nah, apa kesalahan itu? Kesalahan adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Betul. Nah artinya kita bisa sama-sama melihat nih, ya. Apakah Novi ini melakukan penyimpangan terhadap penggunaan uang ataukah Agus yang melakukan penyimpangan? Ya. Nah bahkan saya kurang setuju kalau ada orang pendapat itu dinas bekukan. Apa masalahnya perusahaannya dibekukan? Sepanjang yayasan ya, dalam hal ini Novi melakukan kegiatan yang tidak menyimpang, tidak ada dinas berani mau bekukan itu. Kecuali kalau yayasan itu menyimpang. Yang menyimpang ini Agus. Tuh. Nah artinya kalau saling uang ini dikuasai oleh Novi sudah sangat tepat, sudah sangat benar. Tadi kita ini tim rapat sama Novi di situ, waktunya memang singkat ya. Nah, tadi kita sudah sebenarnya mengatur langkah-langkah apa saja terkait apa yang harus dilakukan. Nah, karena waktunya singkat dan keburu kesini media sudah penuh. Nah kami akan melakukan pertemuan sekali lagi nih sama Novi nih. Untuk apa? Untuk melakukan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Karena sebenarnya banyak celah hukum ya yang dilakukan oleh pihak Agus ini sebenarnya banyak. Cuman kita pertimbangkan. Tapi saya salut sama Novi. Ya, saya tadi bertanya begini sama Novi. Teteh masih kesel nggak sama Novi? Sama si Agus. Dia jawab tidak. Bahkan dia masih mau melakukan penyembuhan. Betul. Jadi saya bilang inilah alasan kami ya para advokat ini mau melakukan pembelaan terhadap Novi. Artinya walaupun dia dilaporkan ke polisi masih punya niat untuk melakukan penyembuhan. Memang hati dia memang sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial nih orang, kemanusiaan. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Terus saya tanya lagi tadi. Terus bagaimana dengan Edi Lau? Dia langsung ngomong, iya memang ada rasa sakit hati lah. Kenapa? Ya bayangkan serangannya begitu luar biasa. Dibilang pengguna narkoba, ada lagi ya gunung apa dibawa-bawa itu kan. Nah inilah yang menurut saya sangat menyayangkan. Edi Lau ini sahabat saya. Pakat apa sahabat saya? Cuma ya, kenapa mereka ini melakukan pembelaan melebar-lebar? Apa sudah kehabisan argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya? Nah, kenapa kok langsung narkoba? Nah, saya sayangkan sekali. Ini jangan-jangan Edi Lau ini sudah kehabisan bahan yang mencari argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Kok
narkoba dan sebagainya. Terus juga begini ya, sekarang kalau saya bilang, saya kemarin pakai narkoba, siapa yang berani nangkep saya? Narkoba itu bisa ditangkap ketika dia pakai atau dia menyimpan. Kalau seandainya cerita, oh Nopi dulu pernah ngajak kawannya pakai narkoba, andai kata benar nggak bisa ditangkap. Saya yang bilang, ya kalau saya kirim surat ke BNN, kirimlah surat ke BNN. Orang positif nggak bisa ditangkap, apalagi di mantan. Kalau mantan pencuri bisa ditangkap, mantan pembunuh ditangkap, mantan pengguna narkoba nggak bisa ditangkap. Nah jadi harus paham dulu, Rilal. Ya. Saya boleh tambahin sedikit ya? Saya mau bahas juga terkait sebagai lawyer nih sekarang kapasitas saya. Saya mau mengomentari sedikit tentang duduk perkara masalahnya. Jadi waktu hari Jumat kemarin tuh Tenovi datang ke Bandung. Kebetulan saya berdomisili di Bandung, itu bersama timnya datang ke Bandung. Ini teman-teman perlu ketahui ya, bahwa yang disomasi itu Tenovi ya. Betul ya? Betul. Salah, harusnya di somasi itu adalah yayasan. Karena subjek hukum itu di menurut hukum itu ada dua, manusia dan badan hukum. Yayasan itu badan hukum. Yang menguasai uang tersebut bukan Novi loh, tapi yayasan. Nah sekarang kita kaji lebih lanjut bahwa pasal 372 nih akan dilaporkan nih, kita bahasnya dulu sedikit ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki. Pertanyaan saya, apakah yayasan dalam hal ini memiliki atau menguasai? Memiliki dan menguasai adalah menjadi dua hal yang berbeda. Nah ini kan saat ini keadaan keuangannya dalam keadaan yang utuh dan menguasai kan? Terus tidak melawan hak dia. Iya, dan tidak melawan. Sekarang kalau kita mau bicara pemerasan juga nih sedikit nih teman-teman. Pasal 369, ini kita bicara unsur per unsur ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri. Oke? Sekarang pertanyaannya saya lagi nih. Apakah di dalam kasus ini Tenovi dapat dikategorikan sebagai menguntungkan diri sendiri atau yayasannya? Itu bisa atau enggak? Tapi uangnya dalam keadaan yang utuh. Kan gitu kan? Nah terkait soal pencemaran nama baik, mungkin saya ingin bahas sedikit. Pasal 310, 311 ya. Setiap orang kalau mau nuduh boleh nggak? Boleh kan? Orang mau ngomong sembarangan apapun boleh kan? Yang penting dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Tenovi kemarin waktu saya bahas, Tenovi itu punya di dalam mutasi rekening koran tadi itu, uang tersebut dipergunakan bukan untuk pengobatan mata, kan itu yang selalu digembar-gembor kan? Nah, sebenarnya saya mau tanya ya, ini pendapat saya pribadi, saya mau tanya, uang itu kepentingannya untuk apa sih? Pengobatan mata kan? Berarti uangnya dimanapun nggak ada masalah kan? Selama uang tersebut ketika si Agus datang ke rumah sakit, bilnya dibayarkan oleh pihak yayasan, terus masalahnya apa? Betul nggak? Betul kan? Karena itu udah terjadi kemarin waktu Agus, saya lihat WhatsApp-nya itu, Agus tuh istrinya itu nagih pakai bil, jadi udah ditalangin dulu sama istrinya sama keluarganya Agus, itu langsung kok dibayarin sama pihak yayasan, gitu. Nah sekarang soalnya tadi mungkin ya abang ya sedikit menambahkan senior saya, uang pemberian hadiah maupun hibah, oke? Itu berarti sudah menjadi milik Agus, kata Bang Hotman. Itu kami setuju, tapi jangan dilupakan ya bahwa penyerahan uang tersebut dari masyarakat ke rekening yayasan, ke rekening Agus adalah untuk pengobatan mata. Jadi bukan cara berpindahnya uang yang masuk ke dalam rekening, kan nipu orang juga masuk ke dalam rekening kan? Tapi berpindahnya dasarnya adalah untuk pengobatan mata. Kok malah dipakai kepentingan yang lain? Kalau udah tahu dipakai kepentingan yang lain, kita juga gak akan ngasih kan? Nah mungkin itu pendapat hukumnya. Jadi ya silakan kepada senior kita, Bang FA, kepada Bang RD, lo mau lapor kan setiap orang bebas ya, berhak untuk lapor. Tapi tentunya penyidik juga objektif kan. Tapi kalau sependapat kita lah ya, kita katakan kami yakin bahwa tidak akan ada satu LP pun yang akan naik ke tahap penyidikan selama uang tersebut yang ada di rekening yayasan dalam keadaan utuh. Itu aja mungkin statementnya. Tambahin Bang? Oke, mungkin saya tambahkan dari sisi ya, moral dulu yang tadi pesan itu saya dulu. Sisi moral kan jelas tuh, uang tadi masih utuh, Tenovi tetap fokus pada penyembuhan, ya kan? Sekalipun mungkin tim kuasa hukum ya saya berharap lah, kalau ada upaya dan pikiran positif, tolong dorong Agusnya itu untuk ini berubah. Mau fokus kepada Agus berubah atau mau fokus kepada urusan hukum? Gitu, jangan kompor keadaan ini menjadi panas sehingga orang mata buta itu tidak bisa dirubati gitu. Itu dari urusan moral ya, artinya kalau punya hati moral, Mas Agus ini ada hubungan nih, ada konteks untuk sembuhkan nih, ya kan? Gitu. Kalau ancaman soal pasar kita semua belajar hukum, tidak ada unsur terpenuhi dan tidak ada delik dari sebuah laporan. Ya, betul. Gitu. Itu berani garansi bahwa ini kasus sudah kemana-mana. Gitu. Betul. Tetapi kalau dari pihak Tenovi, ya syukurlah beliau masih serahkan buat tim hukum rapat berkaitan pencemaran nama baik, ya. Jadi lakukan kepada mereka yang lain, kepada kepada Tenovi. Mungkin kita akan membedah dari sisi pelanggaran kode etik kepada organisasi advokat, itu masih serahkan. Tetapi pesan moral yang saya tangkap dari rapat dan kita sebelum jumpa pers tadi adalah Tenovi fokus kepada menyembuhkan mata daripada si Agus. Jadi mari juga Agus, ya jangan juga dengar sekelompok pengacara yang artinya
Kita mau mengangkat popularitas kita, tapi kita merusak dan menjatuhkan orang lain, bahkan kita juga merugikan klien kita sendiri. Betul. Gitu, itu harapan saya. Marilah jadi pengacara yang memiliki integritas terhadap hukum, jangan kemana-mana bawa kasusnya. Gitu. Itu aja dari saya. Bang, Ya. Nih, mau ngomong aja. berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam press release tadi, bahwa aksi pertama itu kan dari pihak Agus minta tolong ke yayasan, direspon per detailnya itu. Aksinya dari yang bersangkutan dan ada pernyataan-pernyataan setiap dipublish semuanya izin. Nah, kalau seandainya penyebaran nama baik dari awal itu udah dia yang cemarkan diri sendiri kalau itu dianggap. Tapi kan ini domainnya adalah domain kemanusiaan dan yayasan itu bergerak urusan kemanusiaan. Nah, kalau seandainya kami kencang nih, nggak mau juga diberi pandangan nasihat untuk rujuk, untuk tabayun ya, islah. Khawatirnya nanti kami ini dipandang zolim di saat kami membela diri, kalian membela diri kalian, justru nanti mentalnya ke Agus. Betul. Udah jatuh ketimpa tangga. Nah ini harus jernih kita melihat. Dan kita memang ke depannya jangan pikirkan hanya di saat mereka dapat bantuan, ini yayasan akan bergerak terus sampai dunia kiamat kalau bisa. Jangan manfaat ini hanya dirasakan oleh Agus mati di sana, lalu yang lain nggak dapat kesempatan karena ada kisruh publik ini. Ini yang lebih kita lihat ke depannya itu. Makanya kita imbau kepada rekan sejawat saya, yuk kita hari ini jangan pansos terus. Hari ini kita bareng-bareng menjaga moral. Ada satu orang yang sudah berbuat di saat orang lain belum, mudah-mudahan tumbuh novi-novi yang lainnya untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan dan meringankan beban negara. Tetapi kalau memang harus dilalui itu, sudah disampaikan sama senior kita tadi, nggak ada satu pasal, satu unsur pun yang bisa dinaikkan ke penyidikan. Ya. Itu pasti. Pasti. Kecuali ada permainan ya. Nah, kita kan excuse ya. Jangan karena pamor, karena pengaruh, karena akses, karena sesuatu, lalu kemudian tidak objektif. Hari ini Presiden kita sudah jelas-jelas supremasi hukum itu ditegakkan secara lurus dan tegas. Nah, kalau seandainya memang itu, kita akan pantau. Dan itu jumlahnya se-Indonesia banyak loh, ribuan. Ini advokat pembela keadilan dan kebenaran dalam supremasi hukum yang berkeadilan. Jangan manfaatkan celah. Saya tambahin sedikit. Catat. Kemarin kan Bang FA ada bahas terkait dia memberikan satu contoh. Kalau saya kasih pinjam uang, misalnya saya kasih pinjam mobil, Ya. terus mobilnya tidak dikembalikan, apakah itu kena penggelapan atau tidak? Itu kan disamakan dengan kasus ini kan? Itu beda Pak. Mobil itu ada masa habis pakai, uang itu tidak. Ya, selama uangnya masih utuh dan tidak berpindah, itu kan bahasanya memiliki. Ini menguasai ya. Jadi itu tolong untuk mungkin mengcounter statement dari Bang FA mungkin itu. Bang, tapi apakah justru ini semua malah bisa menjadi bumerang bagi FA dan Agus? Malah maksudnya bisa jadi dilaporin balik atas perbuatan dia atau gimana mungkin? Kalau itu mah mungkin harus tetap rapat intern dulu ya. Gitu. Kita rapat intern dulu. Cuman yang terpenting kan tujuan awalnya adalah untuk menyelamatkan matanya Agus. Kan saya yakin lah, boleh lah ya saya berpikir sedikit aja ya melihat Agus ya. Mungkin saya rasa seumur hidupnya Agus ke kantor polisi baru 1, 2, 3 kali, saya yakin. Kalau orang-orang biasa kan, kalau nggak ada kepentingan jarang ya Bang ya ke kantor polisi. Tapi kok detik ini bisa bikin LP sebanyak itu gitu kan. Nah jadi itulah mungkin kita tahu kok mana yang benar, mana yang salah gitu. Oke, saya tambahkan sedikit ya buat teman-teman. Ini juga pesan moral buat teman pengacara. Jadi gini, kalau atas nama hubungan hukum berkaitan Agus memberikan kuasa lalu ada pengacara lain, itu yang diperiksa. Saya mau tanya, bagaimana laporan LP-nya lahir? Kita baca tentang tata cara pemeriksaan. Tata cara pemanggilan dulu itu kan yang diatur dalam 112, 117, 119. Sekarang tata cara pemeriksaan yang diatur dalam 118. Itu Agus pelapornya. Dia berbicara lalu kemarin kalau memang dia nggak bisa melihat, maka penyidiknya membaca. Tapi kok tanda tangannya pengacara. Pendampingan hukumnya dari kemana gitu, ya kan? Jadi saya minta untuk teman-teman yang lapor, gimana Agus bisa tanda tangan kuasa dan bagaimana bunyi bahasa hukum di dalam kuasa itu? Iya, baca. Kok bisa larinya kemana-mana? Ya, jadi Ya. kami juga kemenangan penyidiknya yang periksa gitu. Kalau Anda memeriksa, lalu Anda mewawancarai seorang pengacara dalam hal dia memberikan keterangan, dasar kuasa khususnya lahirnya gimana? Ya, karena kuasa khusus jelas tuh, ya, kasar kuasa khusus jelas tuh. Ya, Ini harus viral nih kalimat. Oke, begitu dari Ini terakhir penting. Khusus buat lo. Buat lu nya siapa nih Bang? Siapa ya? Sebutin nama dong Bang, sebutin nama dong. Siapa? Masuk inisial aja ya. Inisial, biar rame Bang. Inisial. Jangan. Oh,
Bang, bukannya Besti. Lagi nih, nah, tuh, nih, ini terus. Ini dicatat ya. Ini paling penting nih. Ini saya live ya. Oke. Solo live ya? Iya, banyak. Luar. Jadi gini ya. Terkait dengan pernyataan-pernyataan ya, khususnya buat sahabat saya nih yang di laut. Ya. Pertama gini, ya, ini karena saya masih menganggap dia sahabat, ya sahabat yang baik itu menegur saat dia melakukan kesalahan. Ini saya tunjukkan sebagai sahabat dia. Yang pertama, ya, si Agus ini ditawarkan tadi kan ya sama John LBF. Ya, menurut saya jangan dia yang jawab, tanya sama Agus. Satu. Yang kedua, ya, kalau sampai nanti pada akhirnya ya, Agus ini ternyata tidak bisa disembuhkan sementara uang ada, ya, 1,3 nongkrong nih, parkir. Ya. Bantuan yang membantu ada. Dan kalau sampai pada akhirnya nanti Agus tidak dapat juga penyembuhan hanya karena hanya karena egonya atau ada yang bisik sana bisik sini ya, bisikan Saiton. Nah, saya tidak tahu. Saitonnya siapa, Bang? Live itu. Jadi ya yang bertanggung jawab nih, yang bertanggung jawab kalau sampai pada akhirnya ya Agus tidak bisa berobat ya, padahal uang sudah nongkrong nih, udah parkir 1,3 ya, belum lagi ada orang yang mau membantu ya, menambahkan. Hanya karena nih, sekali lagi hanya karena Agus egonya tidak memahami situasi dan kondisi dia sekarang ya. Yang bersalah siapa? Orang sekelilingnya, Siapa, Bang? termasuk kuasa hukumnya. Kenapa bisa begitu Bang? Mungkin Karena Agus tidak bisa melihat, ya. Yang awalnya dia tidak begitu kencang, ya. Ya contohnya begini aja. Ada tawaran dari John LBF, dijawab dengan tegas, bahkan dia menantang 5 miliar. Ya. Kita terima ya tantangannya. Terima. Terima. Tapi saya nggak ada duitnya gimana. Tapi kita yakin menang ya. Yakin ya. Jadi gini, ya. Saya berharap ini ya, jangan sampai nanti ada orang yang benar-benar butuh penyembuhan, ya. Tadi kalau tadi Bang Jos menyampaikan secara moral, saya secara kemanusiaan nih, ya. Secara kemanusiaan tolong ya, sahabat-sahabat saya kasihlah ya nasihat yang baik agar apa? Ini orang bisa sembuh. Jangan hanya karena kita ya memanfaatkan yang situasi dan kondisi ini, akhirnya apa? Agus tidak bisa sembuh. Ya. Sekali lagi nih, saya berharap udahlah ya, jangan sesumbar ya. Tapi gini. Sombong di hadapan orang sombong itu sedekah. Sekarang saya mau sombong. Ya, sekarang gini. Kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa-bawa masalah narkoba dan dia menantang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap jadi pengacara, sekarang untuk mengimbangi tantangannya. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang jadi pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Setuju. Dan saya tidak akan pernah lagi mengeluarkan pendapat hukum saya. Nah, jadi biar berimbang nih, ya. Khusus dia bilang ada bukti narkoba ya. Kalau sekali lagi nih, kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya berhenti jadi pengacara. Saya gantungkan toga saya. Biar berimbang tantangannya. Oke ya. Selesai Oke teman-teman, kira-kira kalian dukung yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya.